وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على عباده المؤمنين بالعرفان وأكرمهم من مزيد فضله برؤيته في الجنان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصاحب أعلى المقام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد أرسله الله رحمة بالأنام، إذ لولاه لكانت أحوالهم أقبح من الأنعام. وعلى آله البررة الكرام وصحبه مصابيح الظلام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم تنطق فيه جميع الأعضاء ويبقم فيه اللسان. صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الأوقات والأوان. وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما زال قائلا وهو أصدق القائلين: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Majelis Maulid Nabi, Majelis Taklim Raudatul Mustarsyidin rahimakumullah, wa bil khusus ashabul fadilah, para asatidz, para guru, para muallim yang sangat saya cintai dan saya muliakan, hadir bersama kita semuanya. Al-Mukarram Ustaz Khairuddin, Ustaz Salbini LC, Sahibul Bait Ustaz Sulaiman, dan tentunya para asatidz lainnya yang sangat saya cintai dan saya muliakan. Mudah-mudahan mahabbah, tashrif, takrim, dan takdim saya tidak berkurang sedikit pun jikalau para asatidz yang sudah hadir bersama-sama kita ini hadir bersama di majlis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kehadiran beliau semuanya menambah keberkahan dan turunnya rahmat Allah pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ini majelis Ustaz Sulaiman minta kasih nama apa? Saya bilang Raudatul Mustarsyidin. Raudatul taman. Mustarsyidin ada makna, tapi maksudnya mustarsyid rajulun la yadri fa huwa yadri annahu la yadri. Fadzalikal mustarsyid. Jadi sekarang mustarsyid itu rajulun la yadri fa huwa yadri annahu la yadri fa huwa mustarsyidun wa 'allimahu. Jadi kata Imam Ghazali itu orang itu ar-rijalu arba'atun. Orang itu ada 4 macam. Rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri. Ada seorang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Fadzalika 'alimun fattabi'uh. Maka ikuti itu. Rajulun yadri annahu yadri. Seorang ada berilmu dan dia tahu kalau dirinya berilmu. Fadzalika 'alimun fattabi'uh. Itu orang alim itu. Orang yang rajulun yadri wa huwa yadri, ya, seorang yang berilmu dan dia tahu kalau dirinya benar. Dzalika 'alimun fattabi'uh. Orang alim ikuti. Dan kedua rajulun
La yadri annahu yadri, ada seseorang yang tidak mengetahui kalau dirinya berilmu. Fadzalika ghafilun fanabbihuhu, itu orang zalim yang ghafil lalai, maka ingatkan dia. Yang ketiga, rajulun la yadri fahuwa yadri annahu la yadri, ada orang bodoh dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu alias bodoh. Fadzalika mustarsyidun, itu mustarsyid, fa'allimu, ajarkan dia. Yang berbahaya yang keempat nih, rajulun la yadri bahwa la yadri annahu la yadri, ada orang goblok nggak tahu kalau dirinya goblok tuh. Fadzalika jahilun farsuduh, maka jauhi dia, ini orang yang nanti ketularan goblok juga. Ada orang goblok nggak tahu kalau dirinya goblok, farsuduh, tolak dia, jauhi ya, nanti ketularan bodoh. Nah, ini majlis, ini bukan majlisnya majlis mustarsyidin, rawdatul mustarsyidin, tamatnya orang yang tadi rajulun la yadri bahwa yadri annahu la yadri, ada orang bodoh tapi tahu kalau dirinya bodoh. Makanya kita ngaji sama-sama biar kebodohan kita terbongkar dengan ngajinya kita. Ini rawdatul mustarsyidin, majlis tamatnya orang-orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu, ya. Mustarsyidun la yadri bahwa yadri annahu la yadri, orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu, dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang bodoh yang tahu kalau dirinya bodoh, ini mustarsyid kata Imam Ghazali. Maka fa'allimu, ajarkan dia kata Imam Ghazali, karena dia bodoh tapi dia tahu kalau dirinya bodoh. Ada orang bodoh nggak tahu kalau dirinya bodoh, berbahaya, jangan main-main dia nih, nanti keturunan goblok. Kalau orang bodoh kalau dirinya bodoh, nanti malah mau pengen ngaji gitu. Maka kata-kata la adri ilmun, kata Imam Ghazali, la adri ilmun, saya tidak tahu, itu ilmu tuh. Jadi orang bilang saya tidak tahu, itu ilmu, berarti dia tahu kalau dirinya tidak tahu. La adri ilmun, tidak, saya tidak tahu, berarti ilmu tuh, ilmunya benar. Kalau dia tahu kalau dirinya tidak tahu, la adri ilmun, kata orang tidak tahu itu berarti ilmu. Jadi orang ada yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, maka ketika orang bilang la adri ilmun, tidak tahu, itu berarti ilmu. Ilmunya di mana? Dia tahu kalau dirinya masih bodoh. La adri, saya nggak tahu, itu ilmu tuh. Kalau ada orang bodoh yang nggak tahu kalau dirinya bodoh, sok pintar lagi, kadang-kadang udah bodoh nggak tahu bodoh, sok pintar, itu banyak yang terjadi sekarang tuh, ya. Maka ini tidak sembarangan sekali nama majlis rawdatul mustarsyidin. Maka pada maulid hari ini barangkali saya mau ngomong di depan orang-orang cinta ilmu saja. Ya, gak bahasa maulid di kampung, ya, tapi bahasa orang-orang yang ngaji kita. Saya berangkat dari ungkapan ahli hikmah, ya. Di sini kita melihat sosok Rasulullah begitu mulia kalau berangkat dari ungkapan ini. Kata ulama, al-insanu masturun bil khalqi ma'rufun bil khuluqi. Al-insan, manusia itu masturun bil khalqi, masih misteri dengan sosoknya. Ma'rufun bil khuluqi, ketahuan dia dengan akhlaknya. Jadi mengukur manusia itu bukan dengan sosoknya, dengan akhlaknya, karena semuanya masih misteri nih. Al-insanu masturun bil khalqi, nanti ma'rufun bil khuluqi, manusia itu mastur. Mastur itu ismul maf'ul, ya, bahasa Arab. Misteri itu bahasa Arab, misteri, mastur. Al-insanu masturun, manusia masih misteri bil khalqi, dengan sosok. Ini kalau kita lihat sosoknya masih misteri semuanya, masih misteri, belum tahu. Nanti ma'rufun bil khuluqi, manusia itu baru ketahuan dengan akhlaknya. Itu standar kita. Kalau Rasulullah enggak, Rasul itu ma'rufun bil khalqi, ma'rufun bil khuluqi. Kalau Nabi nggak ada rahasianya, nggak ada misterinya, sosoknya saja sudah ketahuan, ditambah kehormatannya dengan akhlaknya. Jadi kalau Nabi ma'rufun bil khalqi, ma'rufun bil khuluqi. Kalau tidak, kalau kita masturun bil khalqi, nanti ma'rufun bil khuluqi. Kalau kita masih misteri dengan sosok kita, nanti ma'ruf diketahui dengan akhlak kita. Itulah kita. Kalau Nabi enggak, ma'rufun bil khalqi, sosoknya saja sudah ketahuan. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi, nanti ma'rufun bil khuluqi, lebih dikenal lagi dengan subhanallah, antara sosok fisiknya dengan akhlaknya sesuai. Jadi antara sosok Rasulullah dengan akhlaknya sesuai. Kalau tidak,
sosoknya belum tentu sesuai dengan akhlaknya. Ini direkam jejaknya oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu seorang rahib Yahudi Madinah, Arab Yahudi Madinah. Abdullah bin Salam, karena beliau ini rahib maka hafal Taurat. Jadi sudah tahu kalau Nabi junjungan kita Rasulullah sudah disebut-sebut dalam Taurat dan Injil. Yang tadi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Itu ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu sudah disebut-sebut dalam Taurat dan Injil, dan itu diketahui betul oleh orang banyak. Abdullah bin Salam, seorang rahib Yahudi Madinah. Jadi di Madinah itu ada Arab Yahudi, jadi Yahudi tapi keturunan Arab, namanya Abdullah bin Salam. Ini orang yang merekam jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia saat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Jadi enggak sembarangan syahadatnya Abdullah, karena dia rekam jejak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Taurat bercerita tentang itu, apakah benar keseharian Rasulullah yang tersebut dalam Taurat? Maka ketika Rasulullah datang ke Madinah yang disebut Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta' jita syarrafal madinah marhaban ya khairata. Itu sambutan Nabi ketika datang ke Madinah. Tala'al. Nah, Abdullah bin Salam itu ikut hadir juga di tengah kerumunan orang-orang Ansar Madinah, karena penasaran mana orang yang disebut Muhammad dalam Taurat dengan segala kemuliaan akhlaknya. Penasaran, pengen lihat mana sosok Rasulullah sallallahu alaihi. Maka dia berdesak-desakan dengan orang Ansar Madinah untuk melihat mana orang yang namanya Muhammad itu. Sampai dia mendekat kepada Rasulullah. Sampai dia dekat kepada Rasulullah. Apa komentar Abdullah bin Salam setelah pertama kali dalam sejarah hidupnya lihat Rasulullah? Kata, inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzabin. Itu komentar pertama lihat sosok Rasul. Inna hadzal wajha, sesungguhnya ini wajahnya Nabi Muhammad. Laisa biwajhin kadzabin, bukanlah wajah yang mencerminkan seorang pembohong. Jadi Rasulullah itu dari mukanya saja tidak mencerminkan wajah seorang pendusta. Mau tahu wajah tukang bohong? Pengen tahu muka tukang bohong? Ada fotonya nggak di sini? Oh enggak ada. Biasanya di kantor kelurahan, kantor kecamatan sebelah keret ada. Kalau sebelah kanan guru kita jangan ya, ulama kita tuh. Sebelah keret tuh. Itu wajah. Inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzabin. Sungguh ini wajah bukanlah wajah yang mencerminkan wajah seorang pembohong. Jadi Nabi Muhammad itu dari mukanya saja sudah memperlihatkan bagaimana akhlak Rasul itu ma'rufun bil khalqi ma'rufun bil khuluqi. Kalau kita lihat nih sosoknya, kita lihat ustaz-ustaz nggak tahu di rumah bisa jadi pembininya pelit banget. Wah, ustaz dari mana bininya pelit banget tuh, nggak ketahuan kita. Kalau lihat sosoknya, wah ustaz nih bagus, baru di rumah wallahu alam. Kalau saya jujur saja, saya kalau di rumah dompet saya gelatak ini di atas meja gitu. Jangan ngomong nggak ada isi, sembarangan sambil gledek. Saya kalau di rumah dompet saya gelatak ini di atas meja tuh. Hanya bini pengambil bapaknya silakan ambil asal ada catatan beli ini. Makanya Bu, mohon maaf Bu, saya kalau di mall tuh bini saya gandeng nanti tuh.
Iya, mesra, bukan mesra. Kalau saya lepas nanti dia nyomot apa aja. Kalau di mall ini saya gandeng ya, jangan kemana lu sih pegang. Orang bilang mesra amat tuh Ustaz ya, bukan mesra. Kalau gua lepas ngeri dia nyomot apa aja kalau di mall. Dan yang bayar siapa? Yang bayar kan kita. Jadi bu, kalau lihat suami gandeng tangan istrinya bukan bentuk mesra tuh. Masalah itu suami istri mesra amat ya, kemana-mana digandeng aja tangannya, nggak mau lepas. Kalau lepas nanti dia nyomot apa aja, berapa yang bayar siapa? Yang bayar kan lakinya kan dia. Nah jujur ya, subhanallah, Rasulullah dari sosoknya saja sudah memperlihatkan bagaimana akhlak beliau. Saya dulu pernah kuliah di Fakultas Syariah ya. Saya pelajar ilmu kriminologi 2 semester tuh. Salah seorang guru saya, Profesor Dr. Bagus Roni Niti Baskara, belajar ilmu kriminologi, ilmu tentang kejahatan. Jadi boleh, kata Umar, belajar ilmu sihir boleh. Ini dasar ulama yang membolehkan belajar ilmu sihir boleh, karena Umar katakan alim usyarra la lisarri lakin litawakkihi. Jadi boleh belajar ilmu sihir agar jangan kena sihir. Makanya kita dulu belajar ilmunya, teknik orang nyihir itu ada caranya. Maka boleh belajar ilmu sihir, kata Umar, alim usyarra la lisarri. Saya tahu sesuatu yang buruk tapi tidak untuk keburukan. Lakin litawakkihi, tapi untuk menjaga diri agar jangan kena kejahatan orang. Maka belajar ilmu kejahatan kriminologi. Sama juga belajar nyopet boleh, belajar nyopet asal jangan kena korban pencolok. Ini belajar nyopet boleh, tapi saya khawatir kalau belajar nyopet nanti duit dompet nggak ada isinya, kepepet ngamalin ilmunya. Aku punya ilmu jangan. Alim terus syarot tapi la lisyarri lakin litawakkihi. Aku tahu sesuatu yang buruk tapi tidak untuk kejahatan, tapi untuk menjaga diri jangan sampai kena korban kejahatan. Belajar ilmu pelet boleh Pak, ilmu pelet boleh atau supaya nanti jangan kena pelet. Bisa jadi perempuan melet kita, betul nggak? Bukan hanya laki aja melet perempuan, bisa jadi perempuan melet orang. Tapi modal gini kagak pelet nih, cukup ini udah kagak di pelet, diludahin dong ini. Lanjut ya. Nah, dalam ilmu kriminologi itu ada mazhab-mazhab juga. Jadi bukan hanya fikih saja, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, bukan hanya ekonomi saja. Dalam kriminologi itu ada mazhabnya. Salah satu mazhab dalam kriminologi itu mazhab tipologik. Tipe. Jadi orang jahat itu bisa dilihat dari tipe wajahnya. Ya, makanya kalau beli buku kriminologi itu pasti akan mendapatkan gambar-gambar muka-muka orang jahat. Orang jahat itu mukanya dalam ilmu kriminologi digambar. Kita nggak usah lihat sampingnya, jangannya dulu lagi diomongin Mozart nih. Jadi orang jahat itu dari mukanya udah kelihatan Pak. Itu bukan sembarangan, itu penelitian, tokohnya namanya Lombroso, peneliti dari berbagai negara, Italia, Prancis, Jerman, Amerika, semuanya diteliti tiap-tiap sel tuh. Di tiap-tiap sel ternyata muka-muka penjahat 80% hampir sama semuanya. Maka disimpulkanlah muka penjahat kayak gini, karena hampir 80% muka penjahat itu sama semuanya tuh. Disimpul muka penjahat itu dulu, sekarang udah nggak berlaku. Jadi teori ini nggak banyak berlaku sekarang. Ternyata orang jahat sekarang itu tidak seperti digambarkan dalam buku-buku kriminologi. Orang-orang jahat sekarang ganteng banget, ganteng, keren, sepatunya mahal, jasnya mahal, cincinnya mahal, jamnya dia Rolex 3 miliar. Paling nyolongnya tuh ratusan miliar. Kalau maling dulu nyolong ayam ya, dan kau jelek serem. Kalau maling sekarang ganteng tuh, berkantor di Senayan pada berkantor di Senayan, mobilnya Alphard ya, sepatunya mereknya cap buaya berpedal. Makanya perilakunya berbuaya semuanya. Cincinnya, kos kakinya saja harganya 3.500.000, kos kaki 3.500.000. Kalau kita beli kos kaki 3.500.000 di pasar malam dapat 3 karung itu. Kalau dia mas kos kaki sepatunya 20 juta. Dan nyolongnya nggak dobrak toko, enggak, cukup dengan cybercrime. Maka dikenallah istilah dengan white collar criminal. White itu putih, color kerah, kriminal kejahatan kerah putih.
Kalau maling dulu pakai baju hitam Pak, pakai baju hitam serem. Kalau sekarang enggak, pakai jas, pakai dasi putih, cincinnya Zamrud, cincinnya Rolex, sepatunya cap merek buaya, kosnya 3 juta, nyolongnya jak seekor 2 ekor ayam, nyolongnya 1,3 triliun, bayangkan. Maka teori ini sekarang ya lagi banyak dipakai oleh polisi, karena orang jahat sekarang itu mukanya ganteng. Makanya saya katakan, milih pemimpin nanti jangan lihat sosoknya, lihat akhlakul karimahnya, bukan karena ubanan dan mukanya berkerut, bukan. Pilih pemimpin itu akhlaknya, lihat akhlakul. Di sini Rasulullah mengajarkan soal akhlakul karimah, akhlakul. Ya, kullu syai'in idza kasura rasul dan adab. Kullu syai'in, segala sesuatu, idza kasura, bila banyak rasul illa adab, kecuali adab. Segala sesuatu kalau banyak itu jadi kurang. Rambutan kalau belum musim itu seikat bisa 10.000. Kalau udah musim itu rambutan 10.000 5 ikat tuh kalau udah banyak. Tapi yang nggak pernah jatuh murah itu akhlakul kan ibu saya nanya, kalau ada calon 2 mantu Bu, satu pakai awing, baju koko almiah, kainnya cap gajah duduk, pakai sendal lilit yang merah tuh. Ya kira-kira terus mantu kedua pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, mana yang ibu pilih jadi mantu? Yang pakai sarung atau pakai jas kira-kira? Pakai jas. Iya. Ibu gak jauh, saya tahu jawabannya dari mana, dari cara berpakaian ibu-ibu, mana mantu yang dipilih pakai jas atau pakai sarung? Pakai jas ya. Dari cara berpakaian ibu kan gak kayak kita Pak. Dia kalau keluar tuh matching-matchingin warna. Kalau slopnya hijau, ininya hijau, atasannya hijau, tasnya hijau, cincinnya hijau, jilbabnya, matanya ini lo itu mah. Akhlaknya kata Nabi, kalau ada orang yang meminang putrimu begini, kalau akhlaknya bagus terima aja, fakbal terima, itu akhlakul karimah. Jadi standar ukuran orang itu tuh akhlakul akhlakul. Di sini Rasulullah mengajar kita akhlakul. Direkam jejaknya oleh Abdullah bin Salam soal Rasulullah dengan segala akhlakul karimahnya. Dia nggak sembarangan masuk Islam kecuali dia tahu betul orang yang membawa kebenaran ini adalah orang-orang yang benar dengan akhlaknya. Maka saya diberikan hadiah oleh murid saya kumpulan hadis tebal gitu. Judulnya Kaifa Amalahum, bagaimana Rasulullah memperlakukan mereka. Domir di situ masuk manusia, masuk jin, masuk orang kafir, orang masuk binatang juga tuh. Maka saya bukanya random acak tuh. Saya dapat hadiah saking girangnya, judulnya Kaifa Amalahum. Saya buka random acak tuh. Ketemu hadis tuh. Rasul katakan la tasubbuka, jangan kalian caci maki ayam jago. Bayangkan Nabi melarang kita mencaci maki ayam. Itu akhlak Nabi, ayam aja jangan dicaci kata Nabi. Kenapa? Li'annahu yuqidul shalah, karena ayam jago itu membangunkan kita untuk sholat. Tuh bayangkan. Rasulullah begitu melihat ngomong ayam jago, ini pertimbangan akhlak. Sampai ayam jago pun jangan dicaci. La tasbika fa'innahu yuqidul shalah, li'annahu yuqidul shalah, karena ayam jago itu membangunkan kita untuk sholat. Saya mau nanya, antum dibangunin apa ayam bangunin antum? Antum bangunin ayam, ayam bangunin antum? Bangunin ayam? Ayam bangunin kita atau kita bangunin ayam? Ada nggak di antara ustadznya yang nongkrong jam 3 malam di samping kandang ayam orang ada? Ngomongin teriakin maling gitu apa? Cuma nyolong ayam, jangan jujur aja kita dibangunin sama Maka kata la tasubbuka, jangan kalian caci maki ayam jago. Kenapa? Li'annahu yuqidul shalah, karena ayam jago itu membangunkan kita untuk ngerjain sholat zuhur. Makanya sunnah biara ayam itu. Ajengan-ajengan di Parahyang itu ulama-ulama biasanya melihara ayam pelung di depan. Dan kalau dia bunyi itu informasi isyarat malaikat tuh turun, dan bunyi jam 3 pagi setengah 4 membangunkan ke malaikat turun dari langit bangunin kita. Udkurullah, udkurullah, udkuruyuk, udkurullah, udkuruyuk, udkurullah. Ketika ayam lagi kukuruyuk, kita lagi ngapain? Ya kita lagi kukuruyuk.
ayam diturunnya orang juga dibangun itu tuh mulianya Nabi sampai ada akhlak, jangan sampai mencaci ayam li'annahu yufidul. Ini direkam jejaknya. Subhanallah, Muhammad mengajarkan pada kita untuk tetap hormat pada makhluk Allah yang namanya ayam, termasuk anjing. Anjing itu mogolaganya karena proses fikih. Anjing itu mogolaga karena dari fikih mogolaga, tapi secara makhluk dia termasuk dalam hadis irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Termasuk anjing. Kita kalau lihat anjing gua apa? Terus begitu, terus sampai terus mau keprak gua katanya, tuh orang galak banget mau gua ya. Kalau bapak naik mobil ada anjing lewat, ngerem nggak? Ngerem? Iya bagus ngerem. Biasanya kan ngerem kalau kucing lewat kan? Ya kucing lewat kita kalau anjing lewat udah bertabrak ini anjing nggak boleh ngerem juga. Kucing kita tabrak mati, kita pungut nggak tuh kucing? Kita kuburin kayak nguburin orang bagaikan putih. Anjing juga kalau kita tabrak itu mohon maaf jangan ditabrak, ngerem juga. Ini kadang-kadang kita berusaha sekuat tenaga ngerem mobil kalau ada kucing irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmati oleh kalian yang ada di bumi, mudah-mudahan yarhamukum man fis sama. Kata Syekh Nawawi bacanya yarhamukum, boleh yarhamukum sebagai jawab irhamu man fil ardi, yarhamukum boleh sebagai jawab syarat, tapi afdalnya yarhamukum karena itu jumlah doa dan doa Nabi mustajab. Mudah-mudahan yang di langit merahmati. Jadi bacanya yarhamukum, boleh yarhamukum sebagai jawab syarat irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Lebih fasihnya yarhamukum karena ini doa jumlah doanya dan doa Nabi mustajab. Mudah-mudahan yang di langit merahmati kalian. Itu anjing. Makanya sunnah kalau ada anjing menggonggong kita sunnah a'udzubillahi minasyaitonir. Karena anjing menggonggong itu berarti dia sedang lihat setan. Anjing menggonggong itu sedang lihat setan, maka sunnah a'udzubillahi mina menggonggong. Nah, gonggongan anjing berarti dia sedang lihat setan. Jadi kalau anjing menggonggong berarti dia sedang lihat. Makanya sedikit jangan tersinggung kalau pulang digonggongin anjing. Pulang digonggongin anjing, kata anjing nih setan baru pulang mancing. Iya sunnah, bisa jadi memang kalau dalam tinjauan tasawuf ada ibahimiyah kebinatangan pada diri kita sehingga anjing tahu bahwa dalam diri kita tanalur syaitaniyah. Ini jejak Rasulullah SAW terhadap Rasulullah sampai kepada makhluk di luar manusia. Muhammad mengajarkan kepada kita rahmat, kesantunan. Maka ikrar syahadatnya rekam jejaknya. Ada tadi marro'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini a'udzuka safil mubarak wirduna yauman nusu. Orang tanya ya karimal walidain di mana dasarnya? Ini juga rekam jejaknya Rasulullah, rekam jejaknya keturunan siapa ya kariman. Ternyata ada hadis innallaha astafa Ismaila min waladi Ibrahim. Sungguhnya Allah telah memilih Nabi Ismail keturunan Nabi Ibrahim yang paling mulianya. Wastafa Adnana dan telah memilih Adnan yang terbaik dari keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Adnana dan telah memilih kabilah Quraisy yang terbaik dari keturunan Adnan. Wastafa Hashiman min Quraisy dan Allah pilih Bani Hashim yang terbaik dari kabilah Quraisy. Wastafani min Hashimin dan Allah pilih aku yang terbaik dari keturunan Bani Hashim. Itu ya karimal, jadi keturunan mulia. Dari Nabi Ibrahim yang dipilih Nabi Ismail, dari Ismail dipilih Adnan, dari Adnan kabilah Quraisy, dari Quraisy dipilih Bani Hashim, dari Bani Hashim wastafani min Hashimin dan Allah pilih aku dari keturunan Bani Hashim. Itu ya karim al-walidain. Bahkan Nabi katakan nukiltu min arhamit tahirat ila arhamit tahirat ila arham. Aku ini dipindahkan oleh Allah dari rahim wanita suci ke rahim wanita suci ke rahim wanita suci ke rahim wanita sampai kepada Sayyidatu Aminah ibunda Rasul. Bahkan kata ulama 500 wanita di atas Sayyidatu perempuan soleh. 500
500 wanita atas Sayyidatul Aminah, perempuan-perempuan suci, dia Aminah, neneknya Nabi, terus ibunya lagi ibu, sampai 500 perempuan di atas Sayyidatul Aminah itu perempuan-perempuan itu ya karimal walidain. Dan ini direkam jejak bahwa Nabi Muhammad itu bukan keturunan sembarangan. Allah sudah pilih. Nukiltu min arhamit tahirat ila arhamit tahirat ila arhamit tahirat. Bu, halo? Ibu tahu Nabi Yusuf? Tahu. Kenal Nabi Yusuf? Hah? Kenal? Ya, ini kenal ketemu di mana? Itu bukan usul RT itu kan. Usul RT nggak kenal, tapi tahu Nabi Yusuf. Tahu ya? Apa yang ibu tahu Nabi Yusuf? Apanya yang terkenal Nabi Yusuf tuh? Gantengnya. Dari mana tahu Nabi Yusuf ganteng? Nyanyian Quran, wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim, sampai tampannya dikira malaikat. Nabi Yusuf itu tampannya Quran, wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Kalau kita Nabi Yusuf tahu itu karena ganteng nyanyian. Karena orang dakwah di kampung itu bijak nyanyi, sayang sungguh sayang ganteng tak sembahyang, sayang sungguh sayang ganteng Nabi Yusuf ganteng ya tetap sembahyang, Nabi Yusuf ganteng ya tetap. Orang ganteng soleh enak gak Bu? Udah soleh ganteng, udah ganteng soleh, sayang sungguh sayang jelek. Ada yang jelek gak kesembayang? Jangan nengok sampingnya. Ada yang jelek gak sembayang? Ada. Sayang sungguh sayang hitam. Kagak sembayang ya pancing. Ya. Bilal bin Rabah hitam ya tetap sembahyang, Bilal bin Rabah hitam ya tetap sembahyang. Lah Nabi Yusuf ganteng betul dari kepala sampai kaki. Nabi Yusuf dengan pipinya Nabi Muhammad yang mesti kalah pipinya. Pipi kan cuma bagian dari muka. Keutuhan Nabi Yusuf yang ganteng tuh sama pipinya Nabi aja kalah tuh. Kalah sama keningnya Nabi, kalah kata ulama. Lau alima ahlu Misra awsafa khatihi ma badalu min sawmi Yusufa bin naqdi. Ya, kata ulama, lau alima ahlu Misra, jikalau penduduk Mesir tahu awsafa khatihi, gambaran pipinya Nabi, ma badalu min sawmi Yusufa bin naqdi, gak bakal mau ngeluarin uang banyak untuk beli Nabi Yusuf kalau tahu pipinya Nabi. Lawaimu Zulaikha, pencela Zulaikha, lau alimna jabinahu, kalau mereka tahu keningnya Nabi, la asarnal quluba bil qat'i al aidi, lebih motong hati ketimbang motong jari. Lihat Nabi Yusuf motong jari, saking kan lihat Nabi Muhammad motong hati sampai gak tersab, saking tampannya Rasul. Jadi Nabi Yusuf itu jangankan sama pipi Nabi Muhammad aja kalah mesti. Sama keningnya Nabi Muhammad kalah, udah tampannya kayak gitu. Jadi bagaimana kejabatan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mengalami lam yahtalim qattu abadan, nggak pernah mengalami ihtilam kan. Itulah dijaga sama Allah kemuliaannya. Kalau kita masuk akhir balik dengan ihtilam, mimpi kan, masuk akhir balik perempuan kan dan menstruasi. Kalau kita mimpi akhir balik, masuk mimpinya mimpi apa? Mimpi diuber-uber kunyuk Pak ya, uber-uber kunyuk peringkat tanda mati karena gerah kan gitu ya. Rasulullah lam yahtalim qattu abadan, nggak pernah bermimpi tuh ihtilam kayak kita masuk usia balik, nggak pernah mengalami mimpi seperti mimpi yang kita alami. Itu saking mulianya Rasulullah SAW. Ini rekam jejaknya Abdullah bin Salam terhadap Rasulullah. Ya Allah, begitu mulia keturunannya. Jadi ya dari walidain itu dijelaskan. Inna Allah astafa Ismaila min walad Ibrahim, wastafa Adnana min Ismail, wastafa Quraisyan min Adnana, wastafa Hasiman min Quraisyin,
Wastofani min Hasimin, terakhir dipilih yang terbaik dari Bani Hasim junjungan kita Nabi besar Muhammad. Itu ya dari Malwalidah di situ. Marro'a wajhaka ya Ustaz. Kalau melihat muka Nabi Muhammad bukan terpesona, bergembira. Kalau melihat Nabi Yusuf terpesona. Terpesona itu peristiwa yang terjadi cuma sekali. Jadi setelah melihat Nabi Yusuf, esoknya udah lagi nggak terpesona lagi, nggak motong-motong jadi ya ganteng. Lalu Nabi Muhammad setiap kali dilihat tajat berbaru lagi tajat itu berbaharu. Jadi berbahagia terus bahagia karena habis-habisnya. Lalu terpesona itu peristiwa yang terjadi cuma sekali. Kalau berbahagia berulang, ketemu lagi bahagia tambah bahagia. Makanya ada hadis man ra'ani fil manami faka'annama ra'ani fil yaqadzah. Sampai Nabi kata kalau ada orang nggak ketemu dengan aku bisa ketemu lewat mimpi. Itu sampai Imam Busiri kasih ijazah saroman qalbuman ahwa fa'arraqani wal hubbu yaqtalul ladzati bil alami. Dan udah dikasih ijazah biar bisa ketemu dengan Nabi. Saro qalbuman ahwa fa'arraqani wal hubbu yaqtaridul ladzati bil an'am. Sara qalbu man ahwa fa arraqani wal hubbu yaqtaridul ladzati bil alami. Ijazahnya kalau mau tidur disulit tuh baca berulang sampai kita layak ketiduran, kata baca na'am sara qalbu man ahwa fa arraqani wal hubbu yaqtaridul ladzati sampai tidur. Insya Allah kata beliau akan ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah berusaha, tapi juga nggak ketemu. Bukannya saya Rasulullahnya belum mau ketemu dengan saya karena masih suka bohong membini gitu. Jadi kalau bapak ngamalin belum ketemunya karena Rasulullah belum mau ketemu kita yang masih hobi mancing, gitu. Nggak mau dia, masih hobi ngerokok segala macam kata ulama. Makanya nggak mau ketemu. Kalau kita pengen ketemu, tapi Rasulnya belum mau ketemu dengan kita sampai mengamalkan itu. Saya amal na'am sara qalbuman ahwa fa'arraqani wal hubbu yaqtaridul ladzati bil alami sampai ketidur nggak ketemu juga. Itu bukannya kita nggak pengen Rasulullah yang mau belum ketemu sama kita, maka masih banyak dosa. Ada ulama pernah bermimpi ketemu Rasul minta ya Allah butakanlah mataku. Dibutakan Allah tuh. Karena tidak ada lagi keinginan yang indah dia lihat kecuali setelah melihat keindahan Rasul. Sampai kalau nanti masih dilihat dan melihat yang indah lagi hilang lagi indah, maka diminta ya Allah butakanlah mataku setelah aku melihat keindahan Rasulullah. Karena tidak ingin lagi melihat keindahan di luar keindahan Rasul. Sampai dibutakan amat dia kira alhamdulillah buta nggak melihat yang lain lagi dan karena sudah melihat Rasul. Bayangkan. Jadi rekam jejak Abdullah bin Salam pada Rasulullah luar biasa diikuti. Dia rahim, bukan orang biasa. Ulama Yahudi, berarti kan harus perlu pembuktian. Apalagi dibuktikan lagi. Saya ceritakan tuh peristiwa Taif ya. Taif Rasulullah ini kalau dia mau umroh, minta tolong ke Taif biar tahu mana negeri Taif yang pernah Rasulullah berdakwah aqama syahran li da'watin nas ila kalimatit tauhid. Bermukim sebulan untuk mengajak manusia kepada kalimat tauhid. Yang datang ke Taif ini bukan manusia sembarang yang digambarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur. Manusia yang datang ke Taif ini dengan segala kemuliaannya, apa perlakuan dilempari nanti dengan batu, padahal datang rahmatan lil dilempari. Saya punya kawan dulu saat ceramah di Solo, lagi ceramah ditinggal orang, sedang jangan ente Nabi aja lagi tuh Jumat ditinggal. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fatu ilaiha wa tarahu taqa. Imam Nabi aja lagi khutbah, yang khutbah Nabi ditinggal orang karena ada pasar malam tuh, pasar malam. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fatu ilaiha wa tarahu taqa. Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ditinggal Nabi.
Dia bilang kalau ente ditinggal mah ada apa-apanya. Nabi lagi khutbah Jumat ditinggal lebih mau lihat masak tuh. Wa idza ra'au tijaratan aw lahu inqadu ilaiha wa taraku qa'ima kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Lah datang ke Taif itu dilempari batu, bayangkan. Subhanallah. Nabi meletakkan tangan kiri beliau di atas kepala upaya melindungi diri. Tangan kanan tetap berdoa. Jadi dalam agama diajarkan cari keselamatan. Ya bukan dia sambitin deh, gue Nabi. Enggak, Nabi lindungi kepala dengan tangan kiri. Ini isyarat bagi kita kalau ada bahaya, cari selamat. Nabi sedikit. Bukan sambil tidak, enggak juga. Lindungi sampai ada berdarah-darah dan ini beliau tanggal 1 karena batu menimpa. Tapi tidak juga dalam pemberitaan, tidak bela agama. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya. Itu peristiwa yang 212 dihajar pakai bom gas air mata itu. Tetap Allahu Akbar, tetap tuh berdakwah panggil Allah kepada kalimat tahu. Enggak pada pulang kan? Enggak pada pulang, muslim pada berjatuhan karena gas air mata. Begitu Nabi lindungi kepala beliau dengan satu tangan, melindungi upaya menyelamatkan diri, tapi tidak kabur, tetap bela agama Allah dengan doa Allahumma hadi qaumi fa innahum, ya Allah beri hidayah kaumku karena mereka tidak tahu apa yang aku sampaikan. Allahumma hadi, berulang Allahumma hadi qaumi, Allahumma hadi qaumi. Sehingga malaikat Jibril yang hadir pada saat itu sangat prihatin dan sedih melihat Rasulullah kekasihnya dihinakan orang. Malaikat Jibril menawarkan kepada Rasul, hal turidu an uhlika haula'il qauma. Hal turidu, apakah kau mau wahai Muhammad an uhlika haula'il qauma, aku hancur binasan kaum itu. Apa jawaban Nabi? Tawarannya di malaikat Jibril. Kalau kita ditawarin malaikat Jibril, terima enggak? Ya kita lagi di kompas sama preman-preman, ada polisi lewat nih. Ya bukan sanggup tapi ya. Ya ada polisi kan tawarin kita, Ustaz butuh bantuan, kita terima nggak kira-kira? Ya sugeng rawu wilujeng sumpi kita selamatkan, kan mohon doa restu kondangan itu. Ya ada orang nawarin, Ustaz saya bantu, kita terima. Rasulullah yang nawarin malaikat Jibril. Inilah rahmatan lil alamin. Kalau Nabi menerima tawaran Jibril untuk membalas mereka, Yahudi kira, oh Muhammad bukan rahmatan lil alamin. Buktinya kezaliman dibayar dengan doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sampai malaikat Jibril, hal turidu an uhlika haula'il qauma. Apakah kau mau hai Muhammad aku hancurkan kaum itu? Kata Nabi, la, jangan, bal arju, akan tapi aku berharap ayyukhrijallahu min aslabihim, Allah akan keluarkan dari anak keturunan mereka, tulang sumbi mereka, man ya'budullaha, yang akan menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak akan mempersembahkan itu rahmatan lil alamin. Jangan dihancurkan. Kata Jibril, lau cipta an tuqta alaihimul akhshabain, kalau kau mau aku ratakan dua buntut mereka sebagai hukuman kezaliman mereka. Nabi, la bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Jangan dihancurkan. Justru aku berharap Allah akan keluarkan dari keturunan mereka yang akan menyembah Allah dan tidak mempersekutukan. Orang tuanya nggak apa-apa. Orang tuanya zalim, mudah-mudahan di anak cucunya ada yang betul. Idza jaa nasrullahi wal ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bayangkan dalam alam imajinasi kita, bayangkan Rasulullah dilempari batu. Bayangkan teraniaya, Allah mahdi qaumi, Allah mahdi qaumi. Bayangkan Rasulullah teraniaya, sama juga kemarin itu 212 dihajar pakai gas air mata kan. Ya habis dia pada rontok berjatuhan, ada yang muntah-muntah, ada yang mual segala macam, matanya merah pedas tuh. Tetap bela agama Allah, Allah mahdi qaumi. Ini ajaran. Ini rekam jejaknya Abdullah bin Salam untuk menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad. Ini akhlak berkaitan dengan jadi membuat tertarik orang masuk Islam itu karena akhlaknya Rasulullah, bukan semata-mata kebenaran ajaran Islamnya. Maka Imam al-haqqu birrijal,
Al-haqqu birrijal, kebenaran itu butuh tokoh yang menyampaikan kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak cukup kalau yang menyampaikan kebenaran tukang bohong, nggak ada artinya. Maka Rasulullah itu diterima bukan karena semata-mata kebenaran Islamnya, tapi faktor integritas pembawa kebenaran. Rasulullah antal amin, antal amin. Benar nih Islam diajarkan oleh Rasul, oleh manusia yang benar-benar. Kalau andai kata kebenaran kita sampaikan, tapi kita tukang bohong, nggak diterima, kehilangan legitimasi orang sekarang. Jadi sebetulnya goblok pada kita, masih percaya sama orang yang tukang bohong. Mana tukang bohong? Di kantor kelurahan ada fotonya dia pajang, sebelah kiri sebelah kanan. Sebelah kiri ya, kantor kecamatan kelurahan. Jadi sebenarnya Islam itu diterima bukan semata-mata kebenaran Islamnya, tapi Islam itu diterima al-haqqu birrijal. Kebenaran itu butuh tokoh yang punya integritas untuk menyampaikan kebenaran. Ta'arrafil haqqa ta'rifil rijal. Kau kenali kebenaran, kau akan kenal siapa membawakan. Ta'arrafil haqqa ta'rifil rijal. Kau kenali kebenaran Islam, nanti kau akan tahu siapa membawakannya. Junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sudah terakhir, episode terakhir rekam jejaknya Abdullah bin Salam pada Nabi ketika Fathu Makkah. Ya inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Datang ke Mekah, Masya Allah, sesudah teraniaya datang ke Mekah menjadi orang hebat. Sudah didampingi Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, orang kayanya Abdurrahman bin Auf, jenderalnya Khalid bin Walid, Jenderal Gatot Nurmantio didampingi. Presidennya Anies, nanti Menteri Pertahanan Gatot Nurmantio. Amin. 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 Akhir. Datang ke Mekah, orang-orang di Mekah ketakutan balas dendam. Seperti terjadi sekarang kan, semua pejabat dicopot-copotin, sekda dicopot-copotin, bukan berusin kebijakan Anies, malah sibuk nyopot-nyopotin pejabat. Jangan berusin program Pak Anies, bukan malah sibuk nyopot-nyopotin pejabat. Rasulullah datang ke Mekah, wajar nyari orang-orang yang telah muslim, tapi beliau enggak. Ya setelah tahu kedatangan Rasul, mereka menggigil tuh, menggigil, takut ada pembalasan dari Nabi. Sudah, orang-orang yang tengah ketakutan, hawwin alaika, tenang dan hawwin alaika, inni lastu bimalikin. Saya bukan seorang raja, katanya. Wa innama anak imra'atin ta'kulul qadir. Saya hanya putra seorang wanita yang cuma makan dendeng kering. Qadir itu dendeng kering. Ini Sayyidah Aminah itu bukan orang kaya sampai makannya dendeng kering. Dendeng kering itu adalah daging yang dikeringkan, dijemur untuk persiapan nanti pajak. Kalau kita kan nggak di kulkas kita daging segar kan. Kalau Sayyidah Aminah dagingnya daging kering persiapan kalau pajak nanti makan. Saya kulkas saya di rumah pintunya mesengkleh no, selama bulan Maulid karena nggak muat naruh buah pada sengkleh no, Masya Allah. Ini juga nih Sulaiman ada buah nggak? Tambah bikin sengkleh kulkas saya nih karena nggak muat istilah. Rasulullah itu anak lumro'atin ta'kulul qadida. Jangan takut, saya cuma putra seorang wanita yang hanya makan dendeng kering. Orang-orang ketakutan, tapi Nabi nggak bahas, sudah hawwin alaika. Mau juga Nabi balas dendam tuh, tapi tidak, sudah menghancurkan patung-patung di Ka'bah. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sambil menghancurkan patung tidak omasi dengan bahasa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jadi menghancurkan patungnya tidak dengan hawa nafsu, baca ayat qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jadi nanti kalau Pak Anies menang, kita bilang waqul ja'al haqqu wa zahaqal innal batila kana zahuqa. Begitu bahasa Nabi. Subhanallah, semata-mata ingin menegakkan kalimat tauhid, tidak dendam. Kalau Rasulullah habis Fathu Makkah kembali ke Madinah, arruju ila Madinah, kembali ke Madinah. Mau juga Nabi berpuasa.
jadi penguasa di Mekah, tapi Nabi enggak terlena dengan tergiur dengan dunia. Beliau kembali arruju ilal Madinah sampai wafat di. Ini termasuk rekam jejaknya apakah Muhammad itu pendendam atau tidak. Karena ternyata ada penguasa pendendam, nyuruh anak buahnya dendam kepada orang lain yang menjadi lawan politiknya. Rasulullah balik lagi ke Madinah sampai wafat di Madinah. Kalau juga Nabi berkuasa di Mekah. Ini akhlakul karimah yang direkam jejaknya oleh Abdullah bin Salam sampai akhirnya beliau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Itu karena akhlakul karimah. Jadi kita bisa hidup di tengah masyarakat ini dengan akhlak. Dengan ilmu aja bisa jadi sombong, dengan harta sombong, dengan kekuasaan apalagi boleh. Tapi kalau dengan akhlak, makanya kata Nabi, kullu dhi ni'matin mahsudun sahibuha illa tawadu. Kullu dhi nikmatin, semua orang yang punya nikmat mahsudun sahibuha, diiriin pemilik nikmat itu. Orang punya bini cakep Pak, lakinya jelek, iri nggak orang? Kondangan, Allah bini cakep banget, lakinya udah hitam, pendek, belok, keriting, kakinya lebar lagi. Ini kalau kagak main dukun nggak mungkin kan gitu ya. Jadi mahsudun sahibah. Ada juga tuh lakinya ganteng, bininya hitam, pendek, jebak lagi tuh bininya, kakinya lebar tuh. Itu pacarannya, ngancongnya mabok kali tuh orang dia. Cuma tawadu, sifat rendah hati yang nggak ada orang iriin. Ada nggak orang ngomong gini, gue mau betul banget sama dia, orangnya sopan banget, ada nggak? Ada, gue mau betul banget sama dia, hartanya banyak, ilmunya ada, diketekin mahsudun illa tawadu, kecuali tawadu kata Nabi. Sifat rendah hati, makanya nggak ada orang ngomong gue mau betul banget sama dia, orangnya sopan banget. Kalau ada yang ngomong nih, orangnya yang bego yang ngomong nih ya. Ya, berdekat orang punya akhlak itu, berdekat akhlaknya cakepnya. Karena tentunya kullu dhi nikmatin mahsudun sahibuha illa tawadu. Semua yang punya nikmat itu diiriin pemiliknya, kecuali kalau dia orang yang tawadu, rendah hati. Gak bakal ada yang deketin dengan orang yang cakep banget, akhlaknya tuh orangnya begitu. Maka hidup di masyarakat itu butuh akhlakul. Nanti milih pemimpin bukan lihat sosok, ada kisi-kisinya, ubanan dan mukanya berkerut. Orang ubanan muka begitu bakalan puyeng mikirin utang Pak, karena utangnya udah 3.465 triliun, mau bakal ganti pada lu. Makanya ubanan dan mukanya berkerut. Pilih yang rambutnya hitam, mukanya segar, nah, mikirin bangsa biar jadi baldatun thayyibatun. Itulah kita doakan dan Pak Anies Baswedan dapat memimpin negeri ini sehingga menjadikan baldatun thayyibatun warabun akhlakul karimahnya bagus. Karena saya dekat dengan beliau. Saya cerita sedikit ketika pemilihan gubernur dulu, saya sepanggung di Maulid itu Pak Polus bilang, Pak Anies saya nggak punya duit tuh bantu, nah ini jadi bayar pada Maulid nih. Saya nggak bisa kasih bantuan uang, saya kasih wirid saja. Ternyata itu wirid yang dibaca oleh beliau ketika perpisahan sambutan jadi gubernur. Kata beliau, ya sudah waktunya watan musibul mulk kamiman. Allah sudah cabut kekuasaan yang pernah Allah beri. Kalau orang beriman gitu tuh, kalau sudah tidak lagi menjabat, bukan karena impeachment, bukan karena pemakzulan, bukan karena dilengsarkan, karena sudah Allah watan musibul mulk kamiman. Maka pilih pemimpin yang punya pemahaman agama yang baik. Satu saat nanti tidak berkuasa bukan karena dilengsarkan orang. Allah sudah watan zi'ul mulka mimman. Ayatnya kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man. Satu saat watan zi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal innaka ala kulli syai'in qadir. Laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. 71 kali diijazahkan oleh Maulid Syafi'i Adzami. Untuk dengan satu ayat, wa dzkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Satu kali itu. Jadi dibaca 71 kali ijazahnya setiap habis sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 7. Terus sampai sekarang saya amalin itu. Dan tutup dengan wadkur, saya kata Pak ini ijazahnya nih amalin. Saya bilang kopi itu, bilang kopi itu. Ada Ustaz Yusuf Mansur istilahnya,
saya satu sunat ke Pak Anies. Beliau satu sunat ke ijazah juga. Kan anak kasih ijazah jangan, kan udah banyak duit, ya banyak duit orang di tangan ente banyak banget. Pak Anies saja dah saya nggak punya duit, saya kasih ijazah. Alhamdulillah beliau ucapkan tuh ketika sambutan perpisahan watang siul mulk kami pantas. Jadi orang berpuasa itu bukan karena dukungan partainya dan bukan karena dukungan ketua umum yang lagi pada mau berantem nih, udah pada main tembak-tembak kan betul-betul mereka nih yang lagi berantem kan dengan ketua umumnya, bahkan mau berdetak katanya. Bukan yang kasih golan siapa? Malikal mulki tu'til mulkana. Satu saat nanti watang siul mulk kami akan dicabut kekon selesai. Jadi seorang pemimpin itu tidak takut dilengserkan, dimakzulkan, diimpeachment, dikudeta. Nanti kata kerja itu sabar saja. Hakikatnya watang zuhul mulkamiman. Masalah kalau seorang pemimpin punya pengetahuan bahwa itu kuasanya dari Allah, maka dia harus jadi pemimpin yang adil. Sebab yang memberikan kuasa dia al-hakamul adlu, asmaul al-hakamul adlu dari Allah, maka dia harus bersifat adil sesuai sifat yang memberikan kuasa pada Allah Subhanahu wa taala, al-hakamul adlu. Jadi mudah-mudahan negeri ini betul-betul nanti Allah hadirkan seorang pemimpin yang betul-betul adil, bertanggung jawab, amanah, beriman, berakidah dengan baik. Mudah-mudahan beliau Pak Anies Baswedan Allah hantarkan menuju RI 1 sehingga mampu membangun negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad waftah al-khairi kullu mawduh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad waftah al-khairi kullu mawduh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad waftah al-khairi kullu mawduh. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin al-zalimin al-makirin al-kha'inin wa ahlikil kafarata wal musyrikin al-zalimin al-makirin al-kha'inin wa ahlikil kafarata wal musyrikin al-zalimin al-makirin al-kha'inin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaqqit samlahum wa mazzid jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-rahba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tadhar 'ala al-ardi lil-zalimin tayyara. Rabbana la tadhar 'ala al-ardi lil-makirin tayyara. Rabbana la tadhar 'ala al-ardi lil-kha'inin tayyara. Allahumma dammirhum tadmira wa ahlikum kullal halak wa ahlikum kullal halak wa ahlikum kullal halak. Maka nasrullah, maka nasrullah, maka nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin. Wa sallallahu ala khairi hamdihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah wal minna ya karim wal afwa minkum wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.